sekarang kita udah mau sampai ke tempat makannya, cuma nggak yakin karena ini kayak ada gang, ada jalan ke sana, banyak banget cabang. Gimana dong? Chef Kai, kamu yang ngajakin aku ke sini, kenapa kamu nggak hafal tempatnya di mana? Oh, tahu kan aku bukan orang sini. Bocah! Sini. Sini. Aku mau nanya, boleh ya? Oke. Jalan-jalan beli celana. Bocah-bocah pada tahu nggak bakso kue? Bakso goreng kuah Pak Junet di mana? Yang benar. Wah, biasanya sih tempat makan yang lokasinya nyempil gini tuh ya, makanannya udah pasti juara deh. Soalnya walaupun perjalanannya effort, tempat ini tuh selalu ramai pengunjung loh. Oh, jadi penasaran deh. Halo Sobat Makan. Sobat Makan. Sekarang kita mau cobain bakso goreng kuah Pak De Junet. Ini tuh hidden gems banget. Soalnya tadi kita kesini tuh ya menyusuri gang. Ada kali-kalinya juga. benar sekali. Kita sampai nanya 10 orang baru bisa kedapetan. Oh, di sini tempatnya. Coba aja langsung. Oke. Aku pertama mau nyobain kuahnya dulu ah. Boleh. Aku juga. Harum banget. Cuaca lagi kayak gini. Aduh, Emang paling cocok makan yang berkuah-kuah. peneman hujan. Gimana kuahnya, enak gak? Enak. Dan ini tuh kayaknya aku banget gitu sebagai generasi necen. iya. Tapi ini emang kaldunya tuh bener-bener berasa banget. Aduh chef, kok ini kuahnya bisa sekaldu ini sih? Kayak selain dia direbus pakai tulang-tulangan, terus di sini juga kalau kalian lihat nih, Sobat Makannya ada tetelannya. Kayak ini juga bikin si kuahnya lebih rich lagi. Wah, kira-kira ini berapa kaki sapi nih? Ratusan kayaknya. Cok. Ini aku baru sih kayaknya makan bakso kuah, tapi bakso goreng. Biasanya kan ada di bakso Malang kan, tapi Iya. ini beda sih kayaknya. Kita coba aja langsung. Dalamnya lebih gurih. Tuh, masih ada crunchy-nya, tapi dalamnya lembut. Iya, dalamnya jadi teksturnya masih chewy gitu. Luarnya sih jadi si kulit bakso yang Kulitnya. digorengnya itu tuh kena kuah dari kering tuh, tapi tetap masih crispy ya. Sobat Makan lihat deh, dagingnya bener-bener nggak pelit banget. Udah si tekstur baksonya didominasi sama daging sapi. Ada filling, ada toppingnya juga si daging sapi. Langsung aja kita cobain. Jadi dagingnya Daging luar cincangnya juga nih. enak ya, bukan yang lemak semua gitu loh. Daging, bener-bener daging. Dari looks-nya aja udah menarik banget, apalagi rasanya. Udah pasti gurih banget deh bakso goreng ini. Pakai sambal, aku pakai sambal. Boleh nih, sambalnya. Aku kasih lihat dulu ke kamera nih, lihat nih sambalnya kayak apaan lihat nih. Dari warnanya itu udah pedes Cabai banget kayaknya. gitu. Coba. Mau makan. Selamat makan. Boleh banget ya. Mau Padahal cabai minum, lagi Pak. Pade mau minum, Pade. Ini nih Sobat Makan, cara penyajian bakso goreng kuah ala Pak De Junet. Ternyata baksonya tuh ada 2 jenis ya. Ada bakso goreng urat sama bakso goreng yang ukurannya kecil-kecil. Terakhir, jangan lupa tetelannya. Yummy! Sekarang aku mau nyobain kerupuk, dipakein bakso yang crispy-nya. Terus udah gitu dikasih kecap. Teksturnya lengkap banget ya. Ada chewy, terus udah gitu ada creamy dari si kuning telurnya, ditambah crispy dari si kulit baksonya sama si kerupuknya. Oh, enak banget. Terima kasih Chef Kai, kamu sudah mengajak aku ke sini. Iya kan? Betapa bahagia lah list-list dari hidden gemku.
Ternyata bener ya, bakso goreng kuah ini bisa jadi salah satu menu pilihan kalian kalau lagi bosan sama bakso yang itu aja. Apalagi di bakso goreng kuah Pak Ade Juned ini dagingnya gak pelit, kuahnya gurih, dan yang terpenting harganya cuma 18 ribuan aja. Wih, ini sih kayaknya Tiwi sama Chef Kai bakal mampir lagi nih ke sini. Kita lihat deh yuk penilaian dari mereka. Langsung aja nih ya. Kita review si makanannya, kasih nilai. Kira-kira nih baksonya Pak Juned tuh dapat apa sih dari kita? Siap ya? 1, 2, 3. Jadi menurut kita bakso goreng kuah Pak Ade Juned enaknya real. Sobat Makan, ikutin Audi dan Chef Kai berburu makanan kekinian yuk. Warung ini mulai buka dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Walaupun lokasinya harus masuk ke dalam perumahan, eits, tapi jangan khawatir. Gak susah kok buat nemuin tempat makan yang satu ini. Coba Chef Kai, ini di depan kita udah ada apa sih nih? Opor. Nih opor. Tuh, Sobat Makan. Langsung aja, aku makan. Nah, ternyata yang membedakan kuah opor satu ini adalah penggunaan susu sebagai pengganti santan. Kalau dari tampilannya sih kelihatan enak ya. Tapi kalau soal rasa, kita tanya ke Chef Kai dan Audi yuk. Rasanya kayak nggak rasa susu gitu ya, Chef ya? Tahu nggak ini kenapa? Dia tuh ada, Kenapa? kayaknya ada yang rasa-rasa berasap smoky flavor gitu. Nah, jadi bikin si opornya ini tuh nggak sama kayak opor yang biasa kita makan. Oh gitu. Iya nggak sih? Iya benar. Wah, gak salah ya kalau rasa kuah opor susu di sini emang seenak itu. Isiannya cukup banyak, ada daging, jeroan, dan telur rebus sebagai pelengkap. Kalau kuahnya aja udah enak, gimana rasa dagingnya ya? Aku mau nyobain parunya dulu nih ya. Aku mau nyobain dagingnya. Ini ramah, bukan ramah di kantong ini, ramah di mulut. Kali hilang. Dagingnya itu lembut banget, terus bener-bener nggak alot dan kerasa gitu. Rasa dagingnya tuh masih berasa, nggak yang hambar gitu. Dibikin ngiler nih sama Audi dan Chef Kai. Kuah dan dagingnya nggak ada lawan deh enaknya. Kayaknya akan semakin nikmat nih kalau opornya kita racik pakai sambal. Mau Cobain nyobain sambelnya. sambelnya dulu nih. Sepedes apa sih sambal legendaris ini? Wow, Pedes ya? pedas ternyata Sobat Makan. Tapi ini sambelnya tuh seger banget ya. Karena mungkin ada daun jeruknya juga, jadi bikin itu yang bikin seger. Dan gurih juga ya? Gurih juga, bener. Aduh enak banget. Parah enak. Coba deh pakai nasi. Kita pakai nasi. Sobat Makan, apa coba yang terlintas di pikiran ketika mendengar menu nasi rebus? Nasi rebus di sini tuh menjadi salah satu menu andalan nih Sobat Makan di warung opor susu legendaris. Menu ini adalah merupakan nasi yang direbus berbarengan dengan kuah opor, sehingga menghasilkan tekstur nasi yang cukup pulen menyerupai bubur. Kelihatannya sih enak ya. Oke Aldi, kalau tadi kita udah nyobain opor susu daging legendaris, sekarang mereka juga ada menu namanya ini nasi rebus opor. Sebenarnya nasinya kayak nasi kebasahan aja nggak sih? Menurut aku ini nasinya lengket gitu. Iya sih. Ya mungkin karena dimasak lama sama si kuahnya dan kuahnya creamy kali ya. Bener. Jadinya lengket. Karena kalau kuah creamy itu kan emang bikin si makanannya jadi lebih kental. Oh gitu. Aku mau cobain yang Kamu harus cobain ayam asapnya sih. ayam asapnya. Aku cobain ya. Wow. Smoky-nya tuh berasa banget. Ya kan? Bener-bener kayak
Ini enak banget, ini enak banget. Sobat makan, seporsi nasi rebus opor susu harganya Rp75.000. Tapi worth it banget sih buat dicoba. Nasi rebusnya aja tuh udah enak. Apalagi kalau ditambahin sambal acar. Cus deh, kita racik. Lihat tuh. Si acarnya tuh bener-bener kayak udah terendam gitu. Pasti ini asem nyegerin deh. Segar banget itu pasti. Kita cobain nih langsung. Cobain ya. Rasanya nggak cuma asem, tapi ada manis-manisnya juga. Manisnya dari wortel. Full senyum deh hari ini. Nyobain kenikmatan nasi rebus opor susu. Nasinya pulen, kuahnya gurih, isiannya banyak lagi. Kira-kira dapat penilaian apa ya dari Audi dan Chef Kai? Opor susu daging legendaris, enaknya real. Annyeonghaseyo sobat makan. Kali ini kita kulineran ala Korea yuk. Ada satu kedai di Tebet, Jakarta Selatan menjual potato cheese bread ala Korea. Ini dia nih, gamchi. Dalam bahasa Korea, gamchi merupakan singkatan dari gamja yang artinya roti dan shiju yang artinya keju. Jadinya udah ketebak lah ya kalau roti yang menggunakan keju. Ada dua menu yang best seller. Nah, gamchi double moza dan juga gamchi choco melt. Duh, jadi makin penasaran deh sama rasanya. Nah, ini kayak di drakor-drakor juga nih, Chef. Ini ada namanya choco melt. Choco melt. Ini boleh dijelasin gak ini tuh ada apa aja sih? Ini coklat apa apa sih? Oke, pertama ini choco melt ini katanya dalamnya coklatnya bakal meleleh gitu. Serius? Serius. Ya ampun, terus habis itu apa Terus lagi, atasnya Chef? dikasih ekstra vanilla ice cream sama bubuk-bubuk coklat. Oh, cocoa powder. Cocoa powder. Oke. Nah, kita cobain aja lah. Kita buktikan emang ini coklatnya beneran melting Meleleh apa itu ya. enggak. Oke, kita coba ya. Oke, Wow, sobat wow. makan. Wow. Lihat. Wow. Sobat makan. Meleleh loh. Oh. Gila. Oke. Oh. Cheers. Sopan banget rasanya. Oh. Chef, ini bener-bener melting di mulut. Perpaduan suhunya itu yang aku suka. Es krimnya dingin, dalam coklatnya itu anget. Bener. Jadi anget dingin gitu ya, Betul. Chef ya. Dan ini bener-bener coklatnya tuh melimpah ruah banyak banget. Kita cobain lagi Sama pakai es krim ice coba cream ya. ya. Oke. Kita cobain ya. Wah, ini sih the next level Korean potato cheese bread ya. Isiannya banyak, coklat yang digunakan pun premium dark chocolate. Sobat makan, yang membuat makanan ini unik adalah penggunaan kentang dalam campuran adonan roti. Sehingga tekstur yang dihasilkan tuh lebih lembut dan tentunya mengenyangkan. Sobat makan ngeliat ini sih kayaknya ngiler ini. Lihat. Emang boleh ya senalar ini nih. Gila. Gak putus-putus nih. Sobat makan ini banyak banget. Wow, ini kejunya melimpah ruah nih. Luar biasa sih ini. Kita cobain ya. Oke. Cheers. Cheers. Buat pecinta keju, wajib coba varian gamchi double moza nih. Dijamin puas deh. Ini sausnya ini ada nganggur. sausnya nganggur nih. Cobalah kita buka lah ya. Boleh. Ada pilihan saus yang bisa dicoba nih buat melengkapi varian gamchi double moza. Ini dia saus samyang. Manisnya ada, pedesnya ada, ketemu sama
Asin, mozzarella. gurih, pedas, manis, semua jadi satu ya chef ya. Tapi cukup pedas ya. Cukup pedas. Cukup spicy ya. Tapi menurut aku jadi enak karena ini kan agak creamy ya. Ketemu pedas kayak gini jadinya balance banget. Wow. Aduh, aku suka banget sama adonannya, ini lembut banget sumpah. Duh, nggak salah deh cobain jajanan kekinian yang viral ini. Kira-kira dapat penilaian apa ya dari Audi dan Chef Jerry? Jadi menurut aku dan juga sayangku gimana? Menurut aku dan kamu, Gamci Korem Potato Cheese Bread Rasanya muah, rating 5. Hai Sobat Makan, kali ini Audi dan Chef Kai kulineran di street food Kalibata. Walaupun macet, mereka tuh nggak nyerah buat nyari jajanan viral di sini loh. Ini nih salah satunya, kebuli Sultan Kalibata. Tapi mereka bukan mau cobain nasi kebulinya. Soalnya katanya di sini juga ada shawarma pakai isian daging kambing yang enak banget. Langsung aja deh yuk kita kepoin. ayo dong Chef Kai. Aduh iya bentar dong, Kenapa sih kamu lemes banget? Aku tuh lapar, Audi. Lapar banget. Kita tuh udah nyampe di Kebuli Sultan yang viral banget di FYP aku. Ini lagi-lagi yang di FYP kamu. Iya, semua rekomendasi aku dari FYP pasti top, mantap, is the best. Coba, kita coba. Langsung deh tanya deh, Tuh coba deh. kan? Hai Mbak, boleh ngobrol di sini Mbak? Sini Mbak. Ih, nah di sini tuh ada apa aja sih Mbak? Kita ada shawarma sama ada shawarma itu kebab. Oke, kebab Kayak gitu. kebab dan ada nasi kebuli sama nasi mandi. Shawarma itu dagingnya ada apa aja? Dagingnya ada 3 pilihan, ada ayam, ada sapi sama ada kambing. Oh, ya udah. Ini buat Chef Kai, soalnya tadi dia udah lemes, yang kambing Udah aja biar lapar. semangat lagi. Nih Sobat Makan, shawarma ini ternyata pakai bahan dasar kentang goreng dan daging kambing. Tebal banget ya dagingnya. Nah, abis itu mereka pakai roti sebagai wrappingnya, yang kemudian dipanggang nih selama 2-3 menit. Kalau udah, tinggal dimasukin deh fillingnya. Ada saus tomat, saus sambal, dan yang paling unik ini nih, saus chutney. Saus chutney ini tuh merupakan campuran cabai hijau dan daun mint yang di blender. Kemudian dikasih mayo deh. Gimana? Unik kan? Soalnya saus chutney inilah yang bikin shawarma jadi khas banget rasanya. Gak salah lagi kan apa kata orang di FYP-nya Audi. Emang deh dari looknya aja udah bikin killer. Gimana enggak, daging kambingnya aja kelihatan tebal dan lembut banget. Sobat Makan, ini isiannya dagingnya banyak banget ya. Parah Audi, dan dagingnya tuh lembut banget. Dan aku ngerasa dagingnya ini smoky banget. Ya, berasap banget, benar-benar nusuk gitu sampai ke daging-daging dalamnya. Bener-bener meresap gitu ya. Meresap. Dan Ini ada apa lagi sih? Apa? Ini yang tadi kamu tanya ini tuh ternyata itu kentang. Oh, kentang. Terus abis itu selain itu ada apa lagi? Ada cabai juga ya, Kak? Kayaknya ada sausnya juga. Jadi sausnya tuh kayaknya aku yakin ini dari yang kayak cocolannya ini deh. Ini namanya apa? Kok ada sih saus hijau begini? Ini namanya saus chutney. Nah ini jarang banget sih orang yang nyediain kebab atau shawarma pakai saus chutney ini. Tapi bener loh, yang aku highlight ini adalah dagingnya yang lembut, gak bau dan smoky banget. Bener kan Sobat Makan? Audi sama Chef Kai aja tuh sampai ketagihan. Soalnya shawarma ini tuh cocok banget buat kalian yang hobi makan makanan Timur Tengah. Kita lihat deh yuk apa kata Audi dan Chef Kai buat shawarmanya Kebuli Sultan Kalibata. Jadi ya Sobat Makan, ini tuh dengan harga 50.000, ini tuh worth it banget karena dagingnya melimpah ruah. Bener-bener rasanya tuh sultan seperti nama Dagingnya restoran. lembut. Sikat Chef Kai. Jadi menurut kita berdua Kebuli Sultan enaknya real.